Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Evianti. Saya berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai gaya manajer dalam manajemen. Baiklah, pembahasan pertama saya yaitu mengenai pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan secara singkat berarti pengaruh, yaitu kemampuan yang mempengaruhi, menggerakkan, mengarahkan tindakan pada diri seseorang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu pada situasi tertentu. Gaya kepemimpinan dapat terbagi menjadi tiga. Yang pertama, gaya kepemimpinan autoriter atau authoritarian, yaitu gaya kepemimpinan yang memusatkan segala kebijakan dan pengambilan keputusan berasal dari diri sendiri. Pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh pemimpin, sedangkan bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratis atau demokratik, yang memberikan wewenang secara luas kepada bawahan. Jika terjadi suatu masalah, maka bawahan akan diikutsertakan menjadi sebuah tim untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, gaya kepemimpinan bebas atau laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini menjadikan bawahan yang menentukan tujuan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tapi, gaya kepemimpinan ini juga dapat digunakan secara situasional untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu. Model pengambilan keputusan. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu identifikasi masalah internal dan eksternal. Langkah selanjutnya, pemimpin harus mampu menentukan apakah masalah ini perlu pengambilan keputusan ya atau tidak. Jika iya, maka pemimpin juga harus mengidentifikasi apakah masalah ini rutin terjadi atau tidak. Jika tidak, penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan cara keputusan baru atau non-programmed. Jika iya, maka masalah dapat diselesaikan dengan keputusan yang telah disusun atau programmed. Tidak hanya sampai di situ, pemimpin juga harus mampu melakukan monitoring hasil serta selalu mengidentifikasi situasi internal dan eksternal. Gaya manajer dalam manajemen juga dapat dilihat dari cara seseorang memimpin. Yang pertama yaitu memberikan pengarahan, dapat dilakukan dengan cara menyampaikan informasi yang diperlukan, terutama berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh bawahan atau karyawan. Yang kedua, memberikan perintah, dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Atasan juga harus mampu menentukan kapan memberikan perintah secara formal, tulisan maupun lisan. Hal yang tidak kalah penting dilakukan oleh seorang pemimpin yaitu perlu mengusahakan agar orang atau bawahan bersedia bekerja dengan antusias. Ada 8 hal atau kegiatan yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu usahakanlah adanya partisipasi semua pihak yang dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan. Yang kedua, pimpinlah pihak lain agar mereka bekerja sebaik mungkin. Yang ketiga, motivasi anggota-anggota. Yang keempat, lakukan komunikasi secara efektif. Yang kelima, bantu mereka untuk mengembangkan potensi yang ada secara maksimal. Yang keenam, berilah penghargaan dan bayarlah melalui usaha-usaha kerja mereka. Yang ketujuh, penuhilah kebutuhan para pekerja melalui usaha-usaha kerja mereka. Yang kedelapan, revisi usaha-usaha pergerakan sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan. Seorang pemimpin juga harus mengetahui tentang hal yang menunjang bawahannya untuk bekerja menjadi lebih giat. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi secara verbal, yaitu komunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan kata-kata. Yang kedua, komunikasi nonverbal, penyampaian pesan melalui gestur atau isyarat, gerak-gerik, gerak tubuh, ekspresi wajah, sentuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu motivasi, yaitu keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Sekian presentasi saya mengenai materi gaya manajer dalam manajemen. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.